Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Pak Niko pada kesempatan yang tentunya selalu indah bagi kita semua. Kita akan sedikit membahas mengenai bangsa Eropa di Indonesia. Jadi begitu kedatangan bangsa Eropa yang dimulai oleh Portugis dan Spanyol, terusnya diikuti oleh Belanda, Inggris, juga bangsa Eropa lainnya seperti nantinya bahkan ada pengaruh Prancis di Indonesia. Apa yang terjadi sih? Awalnya mereka ingin melakukan eksplorasi dengan berdagang. Perdagangan tentunya kita bangsa-bangsa di Nusantara ini sudah terbiasa dengan pola perdagangan, dengan berinteraksi dengan dunia luas dan sebagainya. Tapi mengapa nantinya terjadi pertentangan dengan bangsa Eropa? Karena bangsa Eropa ini nanti perlahan tapi pasti tidak hanya ingin berdagang, tapi mereka ingin menguasai. Jadi ada yang kita kenal dengan monopoli. Jadi memonopoli perdagangan dari wilayah di Nusantara ini, dari kerajaan-kerajaan yang sudah eksis sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya di Nusantara. Inilah nantinya membuat muncul pergesekan-pergesekan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan Portugis, antara kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan Spanyol, antara kerajaan Indonesia dengan Belanda maupun Inggris. Jadi tapi tidak bisa menyamaratakan bahwa dulu di Indonesia semua kita bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, sangat kompak dan sebagainya, karena dulu belum ada yang namanya Indonesia. Jadi dulu kepulauan ini yang sangat luas di Nusantara ini, dari ujungnya di sisi Aceh dan sampai ujung Papua, terusnya juga di utaranya di Sulawesi, di Talaut sampai ke Pulau Rote di selatan. Ini berbagai macam kerajaan, berbagai macam penguasa. Jadi hubungan timbal balik nanti jelas terjadi. Ada yang berlangsung ya cukup baik selama bertahun-tahun. Ada yang nantinya antara suatu kerajaan dengan kerajaan lain bersengketa, nanti masuklah Portugis, masuklah Spanyol, misalnya ada di Ternate dan Tidore. Nanti di suatu bagian dari sejarah mereka ya ada keberpihakan, misalnya kerajaan Ternate bekerja sama dengan Portugis. Terusnya juga nanti ada juga kerajaan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Mereka saling memperebutkan pengaruh juga di antara dua kerajaan dan dua bangsa Eropa yang masuk ke wilayah Nusantara. Berikutnya juga ada pertikaian misalnya di wilayah Sulawesi Selatan sekarang kita kenal. Ada Sultan Hasanuddin dan Arupalaka, juga itu saling berebut pengaruh di wilayah Sulawesi bagian selatan. Ya nantinya Belanda juga turut campur di situ dan membuat permasalahan menjadi tambah keruh lah, kita bisa bilang seperti itu. Terusnya misalnya di wilayah Pulau Jawa yang mulai sejak kedatangan Belanda dan ada sentuhan Portugis di Banten. Terusnya juga ada kerajaan Demak yang berusaha juga sudah bersentuhan dengan Portugis. Belum lagi nanti ada kerajaan Mataram, kerajaan yang punya kekuatan yang cukup besar ya di wilayah Jawa, terutama Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur. Terus juga mulai bergerak ke arah Jawa bagian barat. Di sana nanti mulai bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan asing. Kita kenal Sultan Agung. Bagaimana Sultan Agung nantinya berusaha untuk menyingkirkan kekuasaan Belanda di wilayah Jayakarta atau Jakarta atau Batavia dan sebagainya. Jadi perlawanan-perlawanan direncanakan, distrategikan, terusnya dibuat cara untuk menyerang dan sebagainya. Nanti juga kita ketahui ada daerah Mataraman atau Matraman yang sekarang di Jakarta, yang dulunya di sana pernah pasukan dari Sultan Agung itu tinggal di sana untuk menyerang kota Batavia. Tapi apa yang terjadi, memang dalam penyerangan Sultan Agung ke Batavia, pasukannya
itu mengalami kegagalan, dan 2 kali mengalami kegagalan ini jadinya juga membuat pergerakan Belanda juga semakin bisa dibilang mereka semakin percaya diri untuk bisa memperluas kekuasaannya di wilayah Nusantara. Apalagi setelah Belanda khususnya mendirikan yang namanya VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company tahun 1602, dan ini nanti punya semacam negara dalam negara. VOC ini sebuah perusahaan multinasional, tapi dia punya kekuasaan yang sangat besar, dan bisa mengelola pasukan dan bisa bernegosiasi dan sebagainya. Jadi semacam negara lah. Dan ini nantinya terus maju mereka mengeksplorasi daerah-daerah di Nusantara ini. Secara perlahan tapi pasti beberapa wilayah Nusantara ini berjatuhan ke tangan VOC, sebuah perusahaan dagang. Di samping itu nanti ada singgungan-singgungan dengan Inggris, misalnya di daerah Banda, Rum dan sebagainya. Tapi memang VOC ini nanti cukup lihai sampai dengan kejatuhannya, maksudnya kebangkrutan VOC ini karena konstelasi politik juga di Eropa, dan perlawanan terus berlanjut. Nanti lebih detailnya kita akan membahas strateginya, tapi secara gambaran besar bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini dalam sisi perdagangan, dalam sisi penguasaan wilayah ini merugikan, sehingga mulai adanya perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara kita. Jadi kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik sebenarnya bangsa Indonesia ini secara umumnya kalau memang tidak nantinya dimulai oleh tindakan-tindakan yang kurang terpuji dari mitra dagang kita. Semoga ini menjadi pelajaran sejarah untuk ke depannya sebagai awal diskusi kita untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana daya cengkram bangsa-bangsa asing dan strategi kita melawannya di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.